Waktunya menambah ilmu pengetahuan agama Islam. Saatnya Anda ikuti obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah kami sounding di awal tadi, segera kami hadirkan obrolan Ramadan untuk edisi sore ini 7 Maret 2026. Dan sudah hadir membersamai kita langsung dari ASN P3K Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kertapati, Kemenak, Kota Palembang. Sudah hadir membersamai kita ada Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPD. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sudah hadir membersamai kita langsung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat. Panggilannya siapa nih, Bu? Panggilannya nih Dian boleh, Dianata juga boleh. Ustazah Dian berarti ya? Boleh. Boleh, baik. Ustazah, hari ini kita akan membahas mengenai orang yang merugi saat Ramadan. Iya. Oke, tapi sebelum itu boleh pilih tanya, saat ini Ustazah Dian aktif sebagai ASN P3K Penyuluh Agama Islam ya, Kecamatan Kertapati, Kemenak, Kota Palembang. Sudah berapa lama Ustazah? Alhamdulillah kalau dilantiknya baru jalan 1 tahun. Baru jalan 1 tahun. Tapi honornya sudah hampir 13 tahun. 13 tahun, iya. Pengabdian yang luar biasa. Iya, alhamdulillah. Oke, alhasil sekarang sudah menjadi bagian dari aparatur sipil negara ya. Iya, alhamdulillah. P3K Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kertapati, Kemenak, Kota Palembang. Baik Ustazah, untuk kesempatan sore hari ini akan kita dengarkan bersama materi awal terlebih dahulu mengenai orang yang merugi saat Ramadan. Silakan Ustazah. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tatimus salihin wassalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah tatimus shaimin wassaimat. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ramadana lil mu'minin linakuna minal muttaqin. Nisalli wa nusallimu ala habibil karim huwa sayyiduna huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ursila rahmatan lil alamin wa khas fi hadhil fursa fi ada'i siyami Ramadan. Qala an-nabi man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi amma ba'da. Hadirin hadirat wal mustami'in wal mustami'un al kiram rahimakumullah. Para pendengar radio RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada, hari ini kita membahas tema tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Merujuk daripada kitab Al-Mustadrak karangan Hakim An-Nasaiburi, yaitu ketika Rasulullah SAW hendak memberikan khutbahnya, terkeluar dari lisan beliau ucapan beliau, yaitu berbunyi raghima anfu abadin aw rajulin liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Lalu diaminkan oleh malaikat. Didengar oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengaminkan ketika engkau menaiki tangga 1 naik mimbar?" Rasul bersabda, "Raghima anfu abadin aw rajulin." Di situ ada kalimat raghima yang artinya cacatlah. Bisa dibilang adalah kuranglah atau celakalah. Anfu rajulin, yaitu seseorang liman adraka Ramadan, ketika dia mengetahui datangnya bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan itu berakhir. Hadis ini tiada lain adalah sebagai cambukan kita semuanya, yang mana kita mengetahui Ramadan terdiri dari 5 huruf. Menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagian ulama lainnya, huruf ra artinya rahmatun,
wa ridwanu, yang artinya rahmat Allah dan juga keridhaan Allah turun pada bulan suci Ramadan. Huruf mim adalah maghfiratun wa mahabbatun, ampunan dan kasih sayang Allah pun turun pada bulan suci Ramadan. Huruf dad adalah dhafun, artinya seluruh amalan pahala kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf alif adalah ulfatun amanun, yang artinya adanya kasih sayang dan rasa aman di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah huruf nun, yang artinya nurun, yang mana di bulan suci Ramadan ini insya Allah wajah kita, hati kita, semua perilaku kita laksana cahaya yang selalu menyinari diri kita. Hadirin hadirat al-mustami'ina wal mustami'un al-kiram, dari bulan Ramadan ini berlipat ganda pahala kita, yang mana Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr." Yang mana Nabi bersabda, "Wahai manusia, telah sampai, telah datang di hadapan kalian semua adalah syahrun azim, adalah bulan yang penuh keagungan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr, yang mana bulan di dalamnya adalah satu malam, yang mana malam itu 1000 bulan pahalanya." Masya Allah. Kalau kita konversikan kepada umur kita, mendapatkan 1000 bulan itu butuh waktu 80 tahun lamanya. Tidak gampang, tidak mudah. Begitu sulit mendapatkan umur mencapai 80 tahun. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad, kalau kita dengar, umur 40 tahun sudah tiada. Umur 35 sudah tiada. Bahkan umur melebihi Nabi 63 tahun itu juga cukup sulit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan seluruh amalan kita. Kata Nabi, kalau kita melakukan satu amalan sunnah, kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sebanding dengan kita melakukan satu kewajiban di bulan lainnya. Masya Allah, sunnah bisa menjadi wajib. Bahkan ketika kita melakukan hal yang wajib, kata Nabi, sab'ina kaman siwa, kita mendapatkan 70 perkara yang wajib ketika melakukan di bulan Ramadan seperti pahala bulan lainnya. Masya Allah, begitu berlipat gandanya amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, jangan menjadi orang yang merugi. Gunakan waktu kita, perbanyak baca Al-Quran, yang mana hari ini bertepatan 17 Ramadan adalah syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran, yang mana syahrul Ramadan adalah salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, itu saja yang insyaallah kami paparkan. Baiklah Bang Fili. Baik, sudah kita dengarkan bersama pendengar tadi beberapa materi yang sudah disampaikan terkait orang merugi saat Ramadan. Dan pendengar, kami informasikan untuk obrolan kita di sore hari ini bisa langsung Anda saksikan melalui via YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store maupun di App Store. Dan segera saja kami akan undang untuk para pendengar yang mau bertanya terkait orang yang merugi saat Ramadan, langsung di via telepon kami di 0711369977, atau bisa juga via chat kami di 082179279090, atau bisa isi juga kolom komentar di YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Ustazah Dian, langsung kita terima ya. Iya, Sepertinya sudah ada yang mau bergabung dan bertanya terkait topik yang sudah kita bahas sore ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Sarkawi di Banyuasin. Pak Sarkawi di Banyuasin. Ya, betul. Oke, baik. Kami sudah bersama dengan Ustazah Dian. Silakan mau bertanya Pak Sarkawi. Tadi saya dengar masalah 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Mm-mm. Jadi 17 Ramadan itu sering diperingati.
Al-Quran. Jadi apa harus diperingatkan, apa harus dibaca? Mohon pencerahannya, Mbak Ustazah. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita langsung jawab atau tampung dulu? Boleh langsung aja. Langsung aja ya. Baik, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus sekali untuk Bapak Sarkowi dari Banyuasin. Perihal nuzulul Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran 17 Ramadan, perlu ada peringatan atau baca. Kalau seyogyanya ketika hadir Al-Quran, Al-Quran adalah mukjizat ya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita ada kemampuan untuk mengadakan peringatan itu sebagai mahabbah, sebagai cinta kita terhadap Al-Quran. Apalagi kalau membacanya pasti sudah barang tentu setiap hari. Maka kalaupun ada peringatan itu sebagai semarak bahwasannya Al-Quran itu tidak hadir di bulan lainnya, wabil khusus hanya di bulan suci Ramadan. Itu Bapak Sarkowi. Terima kasih. Oke, baik. Ustazah Dian, kita langsung ke WhatsApp kita ya, di 082179279090. Ada Pak Aris di Kertapati, katanya mau bertanya, apa dampak jika seseorang lebih fokus pada hiburan daripada ibadah saat Ramadan nih, katanya Ustazah. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Pak Aris ya tadi di Kertapati. Apa dampaknya hiburan? Hiburan ini maknanya umum masih. Jadi, kalau kita bicara hiburan, berarti tidak mengamalkan. Termasuk salah satu orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena kita ini bertemu bulan Ramadan ini bukan tiap bulan, melainkan hanya bertemu 1 tahun sekali. Yang datangnya juga belum tentu umur kita datang. Maka dampaknya bagaimana? Salah satunya kalau hiburannya mendengarkan musik atau tidak ada zikir amalan lainnya, maka niscaya itu termasuk orang yang merugi. Orang yang merugi. Baik, Ustazah, kita lanjut lagi ya. Ya, boleh. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus, sepertinya jaringannya kurang stabil ya. Boleh dicoba lagi, masih di line telepon yang sama di 0711369977 atau bisa juga di WhatsApp kami di 79279090. Selamat sore, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Oma Ana di Prabu Muli, Bang Fili. Oma Ana di Prabu Muli. Kita lagi bersama dengan Ustazah Dian. Silakan pertanyaannya, Oma. Terima kasih, Bang Fili. Assalamualaikum, Ustazah Dian. Waalaikumsalam, wabarakatuh, Oma. Salam sehat ya. Iya, amin. Nah, pertanyaannya nih, Ustazah. Kalau di bulan puasa ini kita hanya lapar dan dahaga saja. Tidak ada umpamanya baca-baca Al-Quran, tidak terawih dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk merugi? Oh, jadi fokus puasa saja, tidak melakukan ibadah lainnya ya? Puasa aja gitu. Cuman nahan lapar dan haus saja. Gitu. Oke. Ya. Oke, Oma. Terima kasih, Bang Fili. Yuk. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Oke, Ustazah Dian. Oma, terima kasih banyak Oma pertanyaannya. Di situ menarik sekali ya, karena ada laisa min shaim ya. Jadi kebanyakan orang berpuasa itu yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Apakah termasuk orang merugi? Kalau secara kontekstual termasuk merugi. Tuh, Oma. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu yang berkah ini, waktu yang penuh ampunan ini, yang kita tidak akan dapatkan di bulan-bulan lainnya. Maka daripada kita hanya menahan lapar dan haus, maka kita sambil untuk baca Quran atau zikir, bersolawat dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti itu merupakan salah satu orang yang merugi juga ya? Iya, betul. Berarti hanya ini aja sebagai tahan lapar dan haus saja. Menahan lapar dan haus tapi tidak melakukan ibadah yang lainnya yang diwajibkan juga. Iya, betul. Baik, Bang kita ke WhatsApp lagi, Ustazah Dian. Ada Mudian Marjan. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya Murdian Marjan di Sakatiga. Bagaimana kiat-kiat kita supaya tidak merugi dalam menjalankan ibadah puasa? Oke. Kiat-kiat Kiat-kiat kita agar tidak merugi dalam menjalankan ibadah ibadah puasa ini salah satunya
tadi ada hadis Nabi tadi disebutkan bahwasanya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim. Di situ dijelaskan sudah datang, sudah tiba bulan yang penuh keagungan. Maka kiat-kiat kita yang pertama yaitu kita termotivasi bahwasanya di bulan ini bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh dilipat gandakan seluruh amalan kita, seluruh pahala kita. Dan memaksa ya. Jadi bahasanya itu kalaupun kita ada lesunya, ada menurunnya iman kita, kita paksa, kita push, kita paksa untuk apa? Allah bisa karena terbiasa. Jadi seumpamanya nih, yang pertama kiat-kiatnya tidak lain memaksa diri kita bahwasanya ini bulan sudah masuk 17 Ramadan dan akan berakhir. Maka apa sih amalan kita yang terbaik pada bulan ini? Itu Bang Fili. Oke, baik. Banyak ya yang mau bertanya ya. Lanjut lagi Ustazah. Iya, boleh. Kita angkat telepon lagi, masih di line telepon yang sama di 369977. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo. Sore. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Saya. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Ya. Halo, dengan siapa di mana? Saya dari Belitang. Dari Belitang, Pak siapa? Di Belitang. Iya, dengan Pak siapa? Ahmad. Oh, Pak Ahmad di Belitang. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Pak Ahmad. Iya, baik, silakan Pak pertanyaannya. Iya. Saya mau nanya ya. Saya ini ya puasa, ya ikut tarawih, ya sembahyang. Tapi aku ini nggak bisa ngaji, bagaimana ya? Oke, baik. Ikut tarawih, ikut sembahyang, tapi tidak Iya. bisa mengaji. Iya. Oke, baik. Ada lagi, Pak Ahmad? Saya bisa ngaji. Ada lagi pertanyaan lain? Ya sudah itu saja. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sudah, itu Assalamualaikum. dulu, Selamat ya. sore. Ya. Oke, terima kasih Pak Waalaikumsalam. Ahmad di Ya. Belitang. Saya ini puasa, saya sholat ya, tapi saya tidak mengaji. Nah, konteks tidak mengaji ini kan banyak pemahaman. Pak Ahmadnya nggak bisa ngaji ini karena belum mampu atau memang nggak ada waktu untuk mengaji. Kalau memang belum bisa mengaji, maka Pak Ahmad tadi seyogyanya belajar kepada ustadz yang lebih paham perihal Al-Quran. Kalau seumpamanya tadi ngajinya memang tidak ada waktu, maka disempatkan untuk bisa mengaji walaupun hanya 1 ayat gitu Pak Ahmad. Oke. Berarti harus disempatkan ya? Iya, betul. Karena Allah bisa karena biasa. Iya Baik. benar banget itu Bang Fili. Lanjut lagi ya Ustazah ya. Iya, Ini boleh, ada Pak Wahdi. Atau kita telepon dulu, angkat telepon dulu ya. Oke, telepon aja boleh. Assalamualaikum, selamat sore. Terputus, dicoba lagi boleh, silakan, masih kami tunggu di 369977. Masih bersama dengan Ustadz Dian membahas mengenai orang-orang yang merugi pada saat bulan puasa. Lanjut lagi, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Abu Bakar juga Pak Abu Bakar di Jawi. Jejawi. Oh, ini yang ditanya Ustadz Dian tadi. Iya, Pak Abu Bakar pendengar Iya, setia pendengar ini ya. aktif ya. Silakan Pak Abu. Ya, terima kasih Ustazah. Iya, Pak Abu. Begini Ustazah, saya pernah mendengar para membalir waktu kita mengatakan Maaf Pak Abu, ini apa suaranya berdenging nggak jelas. halo. Iya, halo. Halo? Ya, silakan. Nah, para membalir kita sering mengatakan bahwa tidur itu adalah ibadah. Nah, tidurnya bagaimana? Ustazah katakan ibadah itu. Apa tidur malam, apa bagaimana? Oke, konteksnya saat kapan aja yang dianggap ibadah ya. Ada lagi Pak Abu? Oh, udah. Oke, udah Oke, putus baik. ya. Oke, terima kasih Pak Abu. Ini Pak Abu ini salah satu pendengar setia ya RRI. Saya jawab, memang itu ada hadisnya ya. Jadi naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maksudnya apa konteksnya? Kalau dilihat ini adalah hadis dhaif. Jadi
tidur di sini tidur yang bagaimana? Tadi kan pertanyaannya, tidur di sini kita lihat dulu konteks tidurnya. Kalau tidurnya untuk stamina agar kita bisa beribadah di malam harinya, seperti melakukan sholat tarawih ya, tarawih dilanjut tadarus malam, maka tidur itu berpahala. Tapi kalau konteksnya tidurnya berlebihan, berarti dari pagi Bang Fili sampai nanti mau buka baru bangun itu tidur, maka tidurnya itulah yang membahayakan. Dalam artian dia tidak ada maknanya dari puasa itu. Tidak melakukan apa-apa iya, ya. betul. Jadi tidurnya konteksnya kalau untuk stamina, kesehatan boleh diperbolehkan. Jadi berarti intinya tidak boleh berlebihan. Gitu. Tergantung niat tidurnya untuk apa ya. Iya, betul. Tidurnya Oke, bagaimana baik. konteksnya. Lanjut lagi ya Ustazah ya. Kita ke Boleh, WhatsApp boleh. lagi. Ini ada Pak Wahdi ya. Assalamualaikum. Ayat kursi biasanya dibaca setelah sholat. Apa definisi kursi dalam Quran? Terima kasih katanya. Oke, terima kasih banyak Pak Wahdi. Ayat kursi ini salah satu diambil dari bahasa Arab ya, sebenarnya Bang Fili ya. Ayatun kursiyun. Arti kursiyun itu kalau menurut secara bahasa adalah kursi. Tapi ini beda. Kursinya Allah dengan kursinya kita itu berbeda. Kursi di sini maknanya adalah kursiyun, berarti singgasana, berarti kekuasaannya Allah. Maka ayat kursi ini maknanya sangat erat ya hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan ketika kita selesai sholat ya, disebutkan salah satu zikir, zikir yang utama kita baca setelah kita sholat. Gitu. Jadi memang kursiyun, kursi, tapi bagi Allah maksudnya adalah singgasana kekuasaan Allah maknanya. Oke, baik. Nah, sudah dijawab juga oleh Ustazah pertanyaan Pak Wahdi tadi. Iya. Kita lanjut lagi ke WhatsApp ya, Ustazah Dian ya. Wah, banyak sekali nih, Tan. Oke. Jadi apa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menjadi orang yang merugi pada saat bulan Ramadan? Dari Pak Egi di Kertapati lagi. Oke, karena saya dari Kertapati, Iya. penanya ya, Masya Allah. Oke, Pak Egi, terima kasih. Jadi langkah kita tiada lain, kita harus menimbulkan ghirah. Ghirah itu semangat ya, semangat dalam beribadah. Karena tiada lain, balikan hati, Bang Fili. Karena kolbun itu iman. Kalau iman kita, sebenarnya perintah Al-Quran ini kan dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada kalimat amanu. Sebenarnya Allah ini nguji kita loh. Kata Allah begini, bahasa gaulnya, lo jual gue beli Gue gitu. beli. Nah, kan begitu kan? Imanmu nih seberapa sih? Iya. Kalau imanmu sedikit berarti ganjarannya sedikit, kan Sedikit, begitu. Tapi oke. kalau iman kita tebal dengan mengisi amal-amalan, berarti iman kita tinggi. Iya, Maka ganjarannya juga ganjarannya banyak. juga lebih luas gitu. Jadi bahasanya itu gaul kita, lo jual gue beli gitu kan. Oke. Baik, oke. Lanjut lagi ya Ustazah ya. Ini Boleh, kayaknya boleh. pertanyaan terakhir sebelum Ustazah memberikan materi terakhir penutup. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Indra di Tangga Buntung. Apakah kita sudah memanfaatkan Ramadan dengan baik atau masih menyia-nyiakannya katanya? Tapi ini konteksnya gimana nih? Apakah kita sudah memanfaatkan Ramadan dengan baik atau menyia-nyiakannya? Oke, nggak apa-apa, kita jawab aja. Oke, baik. Oke, konteksnya apakah kita, sebenarnya itu tergantung individual masing-masing, Bang Fili. Yang mana kalau kita memaksimalkan Ramadan ini dengan mengisi amalan-amalan seperti, oh ternyata di pertengahan Ramadan ini aku udah khotam nih, aku mau lanjut lagi membaca artinya, begitu juga aku mempelajari tafsirannya, maka secara nggak langsung diri kita mengetahui hal itu. Siap. Karena kita yang melakukan gitu kan ya, hubungannya kita berarti hablu minallah, tiada lain, sangat erat sekali hubungannya. Ketika kita melakukan sudah pasti kita mendapatkan ganjaran dan amalan itu, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Ustazah, mengingat lintas waktu 5 menit lagi kita akan mengakhiri Oke. obrolan kita pada sore hari ini. Nggak terasa ya. Cepet banget, perasaan baru 5 Iya, menit. harusnya kalau obrolan kayak gini itu 2 jam gitu ya. Iya gitu. Baik, silakan Ustazah sebelum kita menutup obrolan kita pada sore ini boleh diberikan materi terakhir mengenai orang yang merugi saat Ramadan. Silakan Ustazah.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia RRI Pro 1 Kota Palembang. Kita sudah memasuki 17 Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan ini yang kita raih adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang tinggal sedikit lagi ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang mana kita lewatkan bulan yang spesial ini, bulan yang penuh keberkahan ini dengan bulan-bulan yang sama kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Seperti kata kita, cak-cak dak tahu bae. Berarti tolong motivasi diri kita, masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri, untuk muhasabah diri, untuk melakukan yang terbaik, amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPD selaku ASN P3K Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kertabati Kemenak Kota Palembang sudah memberikan edukasi mengenai orang yang merugi saat Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi para pendengar kita sore hari ini, Tan. Amin, Terkhusus Bang untuk Bang Pili pribadi banyak Iya, sekali jadi sama. mengetahui hal-hal baru yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Baik Ustazah, insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Sukses amin, selalu amin, dan amin, juga amin, dilancarkan puasanya sampai menjelang Amin. maghrib Amin. nanti. Oke, doain sama untuk Bang Fili sekeluarga. Amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja tadi kita dengarkan bersama obrolan Ramadan bersama dengan Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPDI selaku ASN P3K Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kertapati Kemenak Kota Palembang mengenai orang yang merugi pada saat Ramadan. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita kembali lagi ke acara berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan obrolan Ramadan. Tambah ilmu agama, tambah husuk beribadah. Obrolan Ramadan. Harmoni Ramadan. Harmoni Ramadan RRI. FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1. Laporan terkini. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.